Mengaji bersama menebar kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairi nabiyyina Muhammad, ala khairil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak dan Ibu serta jamaah pengajian rutin mingguan Masjid Al-Ikhlas Putrako, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita semua, memberikan taufik, hidayah, inayah, petunjuk untuk kita semua kepada jalan yang benar, jalan yang lurus sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seberapa bulan yang lalu ya? Setahun. Oh iya, setahun ya. Ya Allah. Mohon maaf ya apabila memang sedikit mengganggu ya kegiatan, susah untuk ditinggalkan beberapa aktivitas saya yang lain. Bukan mengorbankan pengajian sebetulnya, tapi memang mana yang lebih penting, mana yang harus didahulukan, tentunya itu yang berkaitan tentang waktu gitu. Jadi prioritas ada di prioritas yang lebih didahulukan daripada yang lainnya, meskipun yang lain harus kita korbankan. Tapi Bapak Ibu sekalian, meskipun saya jarang kesini, tapi kalau sudah jadwalnya ada kesini lagi gitu ya. Mual kabur tenang. Ya, baik. Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah malam ini kita akan membahas sebuah ayat di dalam Al-Quran yang mungkin kita sering mendengar ayat ini, bahkan kita hafal, bahkan kita sering membaca ayat ini, yaitu ayat kursi. Coba sebelum kita memulai kajian kita pada malam hari ini, karena ayat ini juga berkaitan tentang tema kita di dalam bab akidah, bab asma wa sifat, tentunya masih di dalam bab asma wa sifat, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Membaca ayat kursi. Hafal semuanya? Ya Pak, kita baca bareng-bareng Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bapak dan Ibu sekalian, ayatul kursi sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
bahwasanya ayat kursi bi annaha afdalu ayatin fi kitabillah. Menurut Imam Ibnu Katsir atau penuturan Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim, beliau mengatakan bi annaha, sesungguhnya ayat kursi ini afdalu ayatin, ayat yang paling afdal fi kitabillah, di dalam kitab Allah. Jadi kalau Bapak dan Ibu ditanya ayat apa yang paling afdol di dalam Al-Quran, jawabannya ayat kursi. Jawabannya ayat kursi. Kemudian makanya para ulama bilang bahwa surat Al-Baqarah itu penuh dengan keutamaan, dan yang mengangkat keutamaan surat Al-Baqarah itu adalah salah satunya apa? Ayat kursi. Di sana ada ayat kursi. Jadi surat Al-Baqarah itu, jadi dalam Al-Quran Pak, ada fadail, ada keutamaan, ada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Surat Al-Baqarah. Ayat ada yang hafal surat Al-Baqarah? Pada ini apa surat Al-Baqarah? Alif Lam Mim. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ya, tadi kembali lagi kepada surat Al-Baqarah itu, karena di dalamnya ada terdapat ayatul kursi. Kemudian ada 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah. Kemudian kata para ulama dikatakan bahwa sesungguhnya dalam surat Al-Baqarah itu ada apa? Ada ratusan ayat perintah dan ratusan ayat larangan. Ya, di sana ada perintah, ada larangan, dan di syariat Islam adanya atau kebanyakannya di dalam surat Al-Baqarah. Ya, jadi kalau bisa dihafalkan, kalau bisa memang dikaji tafsir surat Al-Baqarah, karena di sana syarat dengan makna dan syariat atau hukum-hukum Islam dalam surat Al-Baqarah. Ya, ayat nikah apa ayat tolak. Kalau ayat nikah dari mana? Di surat An-Nisa. Nikah dari lain. Gak ada surat Al-Baqarah, adanya di dalam surat An-Nisa. Baik, saya ingin menyampaikan ya. Kejam-jam. Baik, kembali kepada ayat kursi. Sebelum kita mempelajari dan apa hubungan ayat kursi ini dengan bab akidah, tentunya Bapak dan Ibu sekalian, ayat kursi ini memiliki keutamaan, dan keutamaannya itu tidak terlepas dari bab akidah. Kenapa ayat ini menjadi agung? Kenapa ayat ini menjadi afdalul ayat?
atau sebagai paling afdol, ayat paling afdol di dalam Al-Quran atau di dalam kitabullah, tentunya tidak terlepas dari sisi ketauhidan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan sampaikan beberapa riwayat di dalam hadis Nabi SAW yang berkaitan tentang keutamaan surat atau ayatul kursi, ya, ayat kursi. Semuanya sudah hafal ayat kursi, ya? Alhamdulillah. Tinggal kita tahu apa makna atau apa keutamaan daripada ayat ini. Baik, di sini diterangkan bahwa dalil keutamaan ayat kursi ini yang disebut dengan afdhalu ayatin fi kitabillah, paling afdol, ayat paling afdol di dalam Al-Quran, yang sebagaimana dituturkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, itu sesuai atau merujuk kepada hadis Nabi SAW, yaitu dari riwayat Sahih Muslim dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, wa huwa min qurra'is sahabat. Ubay bin Ka'ab yang merupakan beliau itu salah satu dari qurra, ahli qiraah di kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Abal Mundhir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Ya Abu Mundhir, wahai Abu Mundhir. Abu Mundhir itu siapa? Ubay, ya, kunyah, apa? Kunyah, ya, kunyah itu menamai diri kita dengan nama anak, tapi harus pakai Abu, ya, harus pakai Abu. Nah, di sini ada Abu Deli, ya. Anak saya namanya Anas, Abu Anas, ya. Anak bapak namanya siapa? Si Anu, jadi Abu Anu, begitu, ya. Abal Mundhir, wahai Abal Mundhir. Dan kunyah itu tidak harus juga mesti anak, ya. Kunyah itu tidak harus mesti anak. Ada sebutan yang lain, tidak harus bapak fulan itu tidak harus anak juga. Misalkan Abu Umar, padahal dia nggak punya anak bernama Umar, gitu. Dia tidak harus anak juga. Tapi ada kunyah, sebutan atau nama lain. Abu Hurairah, betul, Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar, ya. Abu Hurairah itu nama sahabat. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Beliau memiliki nama kunyah atau nama panggilan, namanya Abu Hurairah. Kali itu bapak kucing. Abu Hurairah bapak kucing. Masa Abu Hurairah kucing? Bukan. Tapi karena Abu Hurairah itu resep dengan kucing, ya. Jadi Abu Hurairah, ya, bapaknya kucing maksudnya. Jadi tidak harus nama anak juga kalau kuliah itu. Ya, sebutan, ya, kalau bahasa kita masa sebutan. Ya Abal Mundhir, atadri, apakah kamu tahu ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Ayat apa yang terdapat di dalam Al-Quran a'zam, yang menurutmu itu paling agung? A'zam, yang paling agung. Qala qultu, kemudian Abu Mundhir atau Ubay bin Ka'ab berkata, aku berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah serta Rasulnya yang lebih tahu. Qala, kemudian Ubay bin Ka'ab berkata, qala, Rasulullah SAW bersabda, ya Abu Mundhir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Kemudian setelah setelah Ubay bin Ka'ab itu menjelaskan, ketika ditanya ayat apa yang paling agung, yang paling utama, yang paling afdol di dalam Al-Quran, yang paling agung dalam Al-Quran, kata Ubay bin Ka'ab, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Tapi Nabi tidak berhenti sampai sana. Nabi masih bertanya, ya Abu Mundhir, ayat apa yang paling afdol, ayat apa yang paling agung dalam Al-Quran? Masih ditanya. Kemudian bahkan dalam satu riwayat Nabi SAW bertanya seperti itu 3 kali. Qala qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian dijawab sama Abu Mundhir atau sama Ubay bin Ka'ab bahwa ayat Al-Quran yang paling agung adalah ayat Allah
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yaitu ayat suratul atau ayat kursi. Qala, kemudian Ubay bin Ka'ab berkata, fadaraba fi sadri. Kemudian Nabi SAW meletakkan kedua tangannya di dadaku, kata Ubay bin Ka'ab. Wa qala, dan berkata, wallahi liyahlikal ilmu abal mundir. Maksudnya adalah, demi Allah, hani'an laka hadzal ilmul 'azim alladzi saqallahu ilaik wa manna 'alaika bihi. Wahai Abu Mundir, sungguh beruntung, kalau bahasa kita hani'an lak, sungguh beruntung dirimu dengan apa? Dengan ilmu yang sudah Allah berikan kepada dirimu. Awalnya ini ada sekilas seperti Ubay bin Ka'ab ini tidak tahu ayat apa. Kemudian ditanya lagi ayat apa. Kemudian tapi mungkin tidak tahu. Setelah itu wallahu ta'ala alam, bisa jadi karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan sesuatu di dalam hati Abu Mundir atau Ubay bin Ka'ab sampai bisa menjawab Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, ibu-ibu, bapak dan sekalian, ini bapak dan ibu sekalian, di dalam ayat yang sederhana ini Allah Subhanahu wa taala, ayat sederhana dan pendek, yang satu ayat tidak terlalu panjang. Di dalam ayat ini bapak ibu sekalian, Allah sudah memilih ayat yang pendek ini di antara 6.000 sekian ayat-ayat yang lain yang Allah letakkan di dalam Al-Quran. Kenapa ayat ini lebih afdal atau memiliki keutamaan khusus daripada ayat-ayat yang lain? Itu artinya bapak ibu sekalian, kandungan ayat ini itu atau kandungan yang terdapat di dalam ayat kursi ini sungguh sangat agung. Dan apa tema atau maudhu, apa yang dibahas dalam ayat kursi ini, sampai ayat kursi ini menjadi ayat yang paling afdal. Ya, yang paling afdal. Jelas seperti ini logikanya. Manusia atau makhluk Allah yang membersamai Al-Quran, secara otomatis dia akan menjadi manusia atau menjadi makhluk yang paling afdal. Contoh, malaikat yang paling afdal siapa? Jibril. Kan kita bertanya, kenapa kok bisa Jibril itu disebut afdalul malaikat? Alasannya kenapa? Memberikan wahyu. Karena menyampaikan wahyu, menyampaikan Al-Quran. Secara otomatis jika seseorang digelari paling afdal, kan kita tanya, emang kunaon sih tugasnya gitu. Ternyata tugas Jibril itu adalah menyampaikan wahyu. Berarti secara otomatis wahyu itu agung apa tidak agung? Quran itu agung apa tidak agung? Sama seperti ini, sama seperti ayat Al-Quran ini. Tidak mungkin Allah menjadikan ayat ini menjadi afdalu ayatin fil Quran, paling utama atau paling agung ayat Al-Quran daripada ayat-ayat Al-Quran, ayatul kursi ini, kecuali di dalamnya memaknai atau mengandung banyak makna. Satu. Kemudian kita sekarang ke membaca, ya, keutamaan membaca ayat kursi. Yang pertama disebutkan di dalam keterangan bahwasanya wa li'azami maqami hadhil ayat, dan dengan agungnya kedudukan ayat ini, wa uluwi sya'niha, dan tingginya kedudukan ayat ini, jaa an Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ahadits adidah, di dalam hadis yang banyak, at-targhibu fi qiraatiha, yaitu anjuran untuk membaca ayat kursi marratin wa qarrat, beberapa kali, wa qarrat, dan terus-terusan, fil yaumi wal laila, yang dibaca di satu hari dan satu malam. Bal jaa anhu sallallahu alaihi wasallam, bahkan datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yadullu, yang menunjukkan al-istihbabi, dianjurkannya, qiraatiha, membaca ayat kursi ini, fil yaumi wal laila, di dalam satu hari satu malam, thamani marrat,
ada 8 kali. Ada 8 kali. Di mana saja tempatnya? Pertama, 1. Fis sobah, saat zikir pagi. Wal masa, saat zikir petang. Wa marratun indan naum, kemudian saat mau tidur. Wa khamsu marrat adbar shalawatil maktubah, dan 5 kali setelah sholat fardu. Jadi ada anjuran membaca ayat kursi ini di 8 tempat. Yang pertama Pagi. zikir pagi, yang kedua Petang. zikir petang atau zikir sore, yang ketiga Sebelum tidur. sebelum tidur. Kemudian tambahan 5 yaitu setelah Sholat fardu. sholat fardu. Berarti jumlahnya berapa? 8. Ci, yang dari 8 itu yang suka kita amalkan yang mana? Hah? Lu 5 bismillahnya bisa? Tadi lamun teu berani salat. Sebelum tidur. Nah, sebelum tidur. Lamun sebelum tidur kadang-kadang nonton HP. Apa nonton TV? Persib. Cik bu, dalapannya. Lebar bu, kurang dari hafal itu sudah hafal. Ayat kursi ini sudah hafal. Ada anjuran dari Rasul di 8 tempat ini dibaca. Masa iya kita meninggalkan juga? Ini baru keutamaan dari satu keutamaan bahwasanya ayat kursi ini paling afdal, itu satu. Yang kedua, kita tahu hadisnya bahwa Nabi SAW menganjurkan di 8 tempat ini. So, pagi, zikir pagi, pada sholat subuh atau misalkan menjelang syuruk di masjid atau di rumah, nggak harus di masjid, dibaca di rumah, baca ayat kursi itu satu. Baca, alhamdulillah. Kemudian pas petang, tidak harus di rumah, tidak harus di masjid, di atas kendaraan juga boleh dibaca, asal jangan di WC, ya kan, dibaca. Kan di kebun, orang di kebun kan, kita misalkan di kantor, masih di kantor, dibaca ayat kursi, Allahu la ilaha dan seterusnya. Kemudian setelah itu indah naum, yang paling memboleh. Indah naum, udah marek saatnya sibuk wae. Wah gitu. Wah, gitu kan, kalau mau tidur itu tidak ada persiapan. Biasanya tidur lemari nama lemari les, ada persiapan lagi gitu. Les dan tidak duduk aja. Tidak ada persiapan, tidak ada wudu dulu, tidak ada gosok gigi dulu misalnya kalau keadaan kita sekarang. Kemudian membaca ayat kursi 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kemudian ada sunnah yang pernah saya sampaikan, membaca tasbih 34 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Apa yang diamalkan sama kita? Pas mau tidur, padahal tidur itu adalah kematian yang kecil. Kok malah mau udah nih? Kan? Nah makanya dari itu 8 ini coba Bapak dan Ibu sekalian, minimalnya pada sholat fardu kita baca ayat ini, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Baik, kemudian nah sekarang dalil yang menunjukkan bahwasannya keutamaan, ada satu keutamaan jika ayat kursi ini dibaca adbar sholawat, di akhir atau setelah selesai sholat. Fayadullu alaihi, yang menunjukkan atas amalan tersebut, ma tsabata fi sunanin Nasa'i, di dalam Sunan An-Nasa'i, an Abi Umamah Al-Bahili, dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a, barang siapa yang membaca ayat al-kursi, ayat kursi, fi duburi kulli sholatin, setelah selesai setiap sholat maktubatin yang wajib, berarti ada berapa? Ada 5. Lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an ayyamuta. Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat fardu, lam yamna'hu, tidak akan terhalangi min dukhulil jannah, dari masuk surga, illa an yamut, kecuali dia meninggal dunia.
Coba Bapak dan Ibu sekalian, di sini dijelaskan oleh Nabi SAW, lam yamna'hu min dukhulil jannah. Sederhana Pak, baca ayat kursi habis sholat, tapi pahalanya besar. Ya, jadi kita belum tahu nih dalamnya ayat kursi apa. Kita akan bahas ya. Tapi membaca ayat kursi ini ada keutamaan. Kemudian wa amma qira'atuha inda naumi fa fi sahih Muslimin, dan membacanya saat mau tidur maka di dalam fa fi sahih Bukhari, di dalam sahih Bukhari min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ma yadullu ala anna, di dalam hadis Abu Hurairah menunjukkan bahwa man qara'aha, barang siapa yang membacanya idza awa ila firashihi, apabila dia hendak mau tidur atau selonjoran ya di atas kasur, lam yazal alaihi minallahi hafiz, Allah Subhanahu wa taala akan terus melindunginya, wala yaqrubuhu syaitan atau wala yaqrubannahu syaitan, tidak akan didekati oleh setan hatta yusbih, sampai dia pagi. Sampai pagi Pak, tuh mau tidur ya. Ada tak doa yang lain ya? Doa yang lain udah, kalau mau tidur ya baca ayat kursi, baca ayat kursi dulu. Kemudian ini ada dalilnya, ini kalau saya tulis tadi di dalam riwayat Sahih Muslim itu versi dalam riwayat langsung Nabi SAW memberikan khitab atau penjelasan langsung kepada Abu Hurairah. Kata Nabi, idza awaita, apabila kamu hendak ila firashika, hendak tidur di atas kasurmu, faqra ayat al-kursi, bacalah ayat kursi hatta tahtimal ayat. Fa innaka, karena sesungguhnya kamu, lan yazala 'alaika minallahi hafiz, pasti akan terus dinaungi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqrabanna syaitan, wala yaqrabannaka syaitan, dan tidak akan didekati oleh setan hatta tusbih, sampai kamu menemui pagi. Nah ya, jadi harus bisa dibaca sebelum kita tidur. Kemudian pas zikir pagi dan zikir petang. Nah tadi kan pada sholat ya 5 waktu. Kemudian dan naum berarti berapa? 6. Yang 7 dan 8 yaitu saat zikir pagi dan zikir petang. Ma thabata fi Sunan An-Nasa'i wa Mu'jam At-Tabarani Al-Kabir min hadithi Ubay bin Ka'b radhiyallahu taala anhu, dari hadis Ubay bin Ka'b radhiyallahu taala anhu, man qara'aha, barang siapa yang membacanya, membaca ayat kursi maksudnya, idza asbaha, apabila di waktu pagi, ujira minasyaiton hatta yumsiya, dia akan dilindungi dari setan sampai sore. Jadi kalau dibaca pagi, dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan atau dari setan, dari belenggunya setan, dan sampai sore. Wa idza qara'aha idza amsa, dan apabila dia membacanya idza amsa, apabila sore hari dia membacanya, ujira minasyayatin hatta yusbiha, dia akan dilindungi dari setan sampai waktu pagi. Jelas ayat kursi? Baik. Kalau kita hafal ayat kursi, tahu maknanya ayat kursi, bahwasanya kita juga harus sadar bahwa di sana ada keutamaan, maka jangan sekali-kali kita tinggalkan membaca ayat kursi. Ya, baca ayat kursi. Dan ruqyah, ayat ruqyah ya, ayat ruqyah itu ayat untuk pengobatan, juga salah satunya dengan memakai ayat kursi. Ya, memakai ayat kursi. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan lanjutkan. Nah, sekarang kita sudah menutup keutamaan ya Pak ya, di 3 waktu itu. Sekarang kita harus tahu kenapa dalam Al-Quran atau ayat kursi ini menjadi afdalu ayatin fil Quran atau a'zamu ayatin fil Quran, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam
syarah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yaitu Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim Ibnu Hajjaj. Beliau berkata, qala ulama, kata Imam Nawawi, ulama berkata, innama tamayyazat ayatul kursi, sesungguhnya tamayyazat ayatul kursi, ayat kursi ini memiliki keutamaan bikauniha a'zam, yaitu dengan keutamaan bahwasanya ayat kursi ini adalah yang paling agung. Lima jama'at min usulil asma'i was sifat, disebabkan karena ayat ini mengumpulkan usulil asma'i was sifat, dasar-dasar tauhid asma was sifat, minal ilahiyah, dari konsep ketuhanan, wal wahdaniyah, dari wahdaniyahnya Allah, Allah itu sendiri, Allah itu satu, wal hayati, dan kehidupan, wal ilmi, dan ilmu, wal mulki, dan kekuasaan, wal qudrati, dan kemampuan, wal iradati, dan kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dikumpulkan dalam ayat kursi, maka pantas ayat kursi itu menjadi ayat yang paling afdol. Nah, pertanyaan kita atau pertanyaan saya adalah, berarti atau pernyataan kita adalah, berarti ayat kursi ini menjadi ayat yang paling afdol, menjadi ayat yang paling agung dan utama disebabkan di dalamnya terdapat kandungan tauhid. Itu. Jadi kita itu Pak bakal jadi manusia yang mulia saat kita hidup dengan tauhid. Contohnya bukti ayat kursi saja bisa jadi ayat yang paling afdol karena mengandung tauhid. Ya, dan sepertinya tubuh saya perlu ayat. Baik, kita lanjutkan. Itu ya sebabnya kenapa ayat kursi ini menjadi ayat yang paling afdol di dalam Al-Quran, karena mengandung makna tauhid. Tauhid apa? Asma was sifat. Baik, sekarang kita mulai dari ayat kursi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Oke, Allah itu. Allahu la ilaha illahu. Allah itu la ilaha illahu, ay la ma'buda bihaq illallah, atau la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali siapa? Allah. La ilaha illallah, kalimat tauhid. Kemudian huwal hayyul qayyum. Nah, Al-Hayyu Al-Qayyum ini adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang berarti ini kita masih di tauhid apa? Asma wa sifat, nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hayy adalah makna arti kalau kita mah yang maha hidup. Alif lam yang di dalam kalimat Al-Hayy, yang bawa mushaf atau bawa HP boleh nanti sambil lihat ayat kursi. Al-Hayy yang ada di dalam kandungan dalam ayat ini, Al-Hayyu, alif lam huna, di sini alif lam Al-Hayyu itu lisyumuli wal umumi wal kamal, yang sifatnya universal dan sempurna. Huwal hayyu, huwa al-hayyu begitu. Alif lam yang di sana itu menunjukkan bahwasanya hidup yang ada di sana itu adalah kehidupan yang sempurna. Bagaimana bisa Ustaz kehidupan yang sempurna? Pernah saya jelaskan dulu di papan tulis di sini, saya ingat saya, yakni yaitu Dzul Hayatil Kamilah. Al-Hayy, maha hidupnya Allah itu adalah Allah Dzul Hayatil Kamilah, yang memiliki kehidupan yang sempurna. Bagaimana kau bisa sempurna? Allati lam tusbaq bi'adamin wala yalhaquha fana'un. Karena kehidupan yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kehidupan yang sempurna. Kok bisa?
Karena kehidupan Allah itu tidak didahului oleh ketidakadaan dan tidak akan diakhiri dengan sebuah kebinasaan. Itu Al-Hayy. Hidupnya Allah mah tidak seperti hidupnya kita. Hidupnya Allah mah, Allah itu tidak didahului oleh ketidakadaan. Jadi Allah mah geus aya di baheula. Allah itu sudah ada dari sejak dulu. Beda dengan manusia. Apakah kehidupan kita sempurna? Tidak sempurna. Dari sisi ini tidak sempurna. Bagaimana tidak sempurna? Coba. Lam tusbab bi adamin. Kalau kehidupan Allah itu belum pernah didahului oleh ketidakadaan. Hari ulang dulu ayat itu. Tidak ada. Itu tandanya berarti sejak Allah beda-beda. Itu menunjukkan bahwasanya tidak ada yang menciptakan Allah. Itu tauhid. Tidak ada yang menciptakan Allah. Kalau di 3 menit lagi itu enggak? Ya, tidak. Jadi tidak ada yang apa? Tidak ada yang menciptakan Allah. Tapi manusia, Pak, itu kehidupannya lemah, kehidupannya kurang. Kenapa? Karena sebelumnya awalnya tidak ada kita itu. Berarti hidup kita ini tidak sempurna. Nah, awalnya ini baru dengan kuasa Allah kita diciptakan. Ya mungkin kurang akhirnya nunggu tasarruh kan emutkan ya saat jadi omongan gitu ya. Dulu kan bapak tidak ada ya. Yang sudah tua-tua, yang sudah punya cucu, bahkan kayak punya anak, punya cucu, kita kan berpikir bahwa kalau kan gitu. Dulu anak kita itu tidak ada karena kita menikah dengan istri kita. Istri yang mana? Istri muda misalnya. Ya nggak apa-apa, aku bilang aja istri muda. Kenapa? Biar muda terus, gitu ya. Jangan bilang istri tua, istri muda, gitu aja. Ini istri muda saya, Pak Ustaz. Itu doang marah, nggak boleh marah ibu itu. Berarti ibu itu akan selalu muda. Ustaz ini kacau. Biar tertunduk, ya tadi Al-Hayy, kembali lagi. Dulu kan kita tidak ada, Pak. Karena kita menikah, kemudian kita punya anak. Nah, kita sadar bahwasanya anak kita ini dulunya tidak ada dan tanpa rencana kita. Ujung-ujung ya mau berkir gitu. Ya gitu. Dia mau berkir, mau mirip papa, mirip mama, nah itu kan urusan Allah. Dulunya kan tidak ada, Allah yang menciptakan itu. Berarti kita tidak punya kuasa atas kehidupan dia, termasuk atas kematiannya. Nah, kalau Allah itu Al-Hayy yang maha hidup, yang sebelumnya tidak menempel kepada Allah ketidakadaan ada, beda seperti kita awalnya tidak ada, dan pada akhirnya pun Allah itu tidak akan binasa, beda seperti kita. Nah, kita bercermin kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Mereka itu kan dulunya ada, kemudian jadi tidak ada. Termasuk siapa? Kita semua. Termasuk kita semua. Kehidupan kita ini terbatas. Berarti keterbatasan kita adalah keterbatasan kita menunjukkan bahwa hidup kita ini tidak sempurna, tidak seperti hidupnya Allah. Maka di sanalah ada sebuah kekuasaan bahwa ente itu jangan sekali-kali melangkahi Allah. Kenapa? Kehidupan kita terbatas. Sudah ada ya? Silakan.
Baik, kita lanjutkan. Bahwa salatu wassalamu ala Rasulillah, bahwa kehidupan yang kita miliki ini terbatas. Itu artinya kita sebagai manusia itu jangan pernah sekali-kali melangkahi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak gini Pak, kenapa sih orang itu harus belajar tauhid? Saya sering ulang-ulang ini. Kenapa orang itu harus belajar tauhid? Kenapa orang itu harus belajar asma wa sifat? Agar semakin sadar bahwasanya dia itu miskin gitu. Dia itu butuh sama Allah. Dia itu fakir. Dia butuh sama Allah. Ya, orang kaya, orang punya kedudukan, orang punya jabatan, orang pintar, butuh Allah tidak? Butuh Allah. Allah sendiri yang bilang bahwasanya kita adalah orang-orang yang fuqara Allah. Orang-orang yang fakir. Orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun kita memiliki banyak kelebihan daripada orang lain. Makanya kan agar kita bisa gini, mengemis sama Allah itu tidak akan pernah menurunkan kehormatan dan wibawa kita sedikit. Agar kita bisa mengemis kepada Allah, agar apa? Agar
kita bisa menjadi orang yang sadar akan kebutuhan. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengemislah kepada Allah, karena mengemis kepada Allah tidak akan pernah mengurangi wibawa dan kehormatanmu sedikit pun. Karena sadar tidak ada zat yang lebih tinggi dari siapa? Dari Allah. Begitu. Jadi harus sadar, Pak. Diingatkan Allah. Kenapa ada konsep Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir? Supaya dia itu sadar bahwa emang siapa sih Allah itu gitu. Kita kenalkan Allah itu yang maha hidup. Dan kehidupan Allah itu dulu tidak didahului oleh ketidakadaan yang pada akhirnya pun Allah itu tidak akan binasa. Beda seperti kita, Mas. Beda seperti kita, Pak. Beda seperti kita, Bu. Misalnya kalau kita nasihati orang lain, itu Al-Hayy. Azalan wa abada, dari dulu dan seterusnya Allah akan terus hidup. Lam yasbiq hayatahu adamun wala yalhaquha fana'un. Tidak, kehidupan Allah itu tidak didahului oleh ketidakadaan sebagaimana tadi kita katakan, wala yalhaquha fana'un, dan pada akhirnya juga tidak akan binasa. Fallahu azza wa jalla hayyun azalan wa abada wa hayatul makhluqina naqisatun, dan kehidupan makhluk itu naqisah, kurang. Fahiya masbuqatun bi'adamin, karena kehidupan manusia itu didahului oleh ketidakadaan awalnya, wa malhuqatun bi fanain, dan pada akhirnya kehidupan kita ini akan tidak ada. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah tidak datang kepada manusia itu satu saat dari waktu itu, lam yakun syai'an madhkura, tidak ada satupun yang disebut. Dulu kita tidak ada satupun yang disebut tentang diri kita, tidak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala zat satu-satunya yang hidup pada saat di mana tidak ada apapun. Ya, ini subhanallah. Kemudian ini saya terakhir dalam Al-Hayy, yaitu wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwal awwal wal akhir wal zahiru wal batin. Allah Subhanahu wa taala itu yang awal, wal akhir, dan yang akhir. Fahuwal akhirul ladzi laisa ba'dahu syai'. Allah lah yang akan terakhir ada. Wa laisa ba'dahu syai', dan tidak ada setelah Allah yang akan datang. Bukan Allah yang paling akhir. Yani law qaddara lil makhluqati kulliha an tafna, fallahu la yafna. Kalau misalkan ditakdirkan semua makhluk itu tidak ada semuanya, fallahu la yafna, Allah tidak akan sampai binasa atau hilang. Fal abadiyatu tsabitah, dan keabadian Allah itu akan terus ada. Bi akhbarillah, dengan kabar-kabar yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran, dan kita sebagai manusia wajib percaya. Sami'na wa saddaqna. Sami'na wa saddaqna, kami mendengar ya Allah, wa saddaqna, dan kami percaya. Itu bapak-bapak, intinya seperti itu ya. Jadi Al-Hayy, kita korek Al-Hayy ya. Kemudian yang lainnya, kenapa kehidupan kita itu kehidupan yang kurang, tidak seperti kehidupan Allah yang sempurna? Li'annal hayata qad takunu naqisah. Kehidupan manusia itu kurang. Bagaimana? Ara'aita hayatana naqisah. Bukankah kita lihat kehidupan kita sekarang ini adalah kehidupan yang kurang? Li'annaha subiqat bi'adam, sebelumnya kita tidak ada, kemudian menjadi ada. Wa malhuqatun bi fana, dan kita ini tidak akan abadi. Ada masa di mana kita binasa atau tidak ada. Tsumma inna nafsal hayatil wujudiyyah naqisah. Kemudian kehidupan kita sendiri saja sudah kurang. Fal insanu ya'tarihil maut fi basari. Bagaimana manusia saat dia hidup diserang oleh kekurangan dalam penglihatannya atau penyakit dalam penglihatannya, wasamihi, pendengarannya, wa aqlihi, halnya, wa fi badanihi, badannya, fahiya naqisah. Semuanya adalah hal yang kurang. Coba kita lihat diri kita. Gusma awalnya tidak ada, kemudian akan binasa, kehidup lagi lama kekurangan. Nah, coba yang tua-tua ini penglihatan mulai kurang, pendengaran mulai kurang, akal juga
kurang, emosinya mulai tidak terkontrol. Itu kan di sekolah mah amok kan pegawai kan. Kita yang muda-muda ini Pak harus sadar bahwa yang kolot mah akan balik lagi kan budak. Ngarekan lagi sih budak deui kan gitu. Ya jadi di kita itu memang susah ya untuk membedakan karena tambah usia itu harusnya kita banyak memaklumi orang itu gitu. Kudu nama gitu kudu ngamalum kan. Kan bae kalau kita main tambah oge harus di mana? Dimaklumi. Emosi sudah tidak terkontrol, akalnya sudah mulai ya kesana kemari. Fisiknya keselek kan gitu kan. Tapi kawin yang beli oh katanya kalau teh ini hati-hati dengan kamu ini maka pantas Pak, maka pantas saat Bapak minta izin sama istri dijawabnya nawan tersadar nah gitu kan tersadar gitu kan terus retol terus awal keselau bungkaan Pak Ustaz pantas. amin gentong Amin kan dari sini dari. diaminkan itu kebaikan tuh jadi kalinya nah ini seperti itu apa beda lagi sholat tuh gitu Jika kalian niat. baik aduh ibu orang gini ya Ngadukung. kita teh soalnya lu di bumi itu kehatean sih kan Dari semangatan lah. baik dan sebetulnya mampu untuk itu bu kami ngobrol banyak apa yang ibu-ibu kan seri gitu. Baik, nah dari kehidupan kita saja banyak yang kurang bu. Dari penglihatan, dari pendengaran, dari penyakit, bahkan dari kecil sudah ada yang terkena penyakit. Itu artinya kehidupan kita ini tidak ada yang abadi, kehidupan kita ini tidak ada yang sempurna. Semua kehidupan yang abadi dan kesempurnaannya punya siapa? Allah. Berarti sisi ketauhidan itu di sana. Saat kita menganggap bahwasanya Allah, aku ini bermakna, sudah ada tauhid di sana sudah muncul. Ya Allah, aku ini akan mati, sudah ada pengakuan bahwasanya kita ini akan the end, akan tamat kita itu. Ya, kan tidak akan selamanya kita akan hidup. Makanya Pak, selalu menghibur diri kita saat kita terkena sebuah musibah atau sebuah ditimpakan oleh Allah sebuah masalah untuk diri kita, yakin bahwasanya kita akan merasakan ini tidak akan pernah lama. Kehidupan kita aja sebentar, apalagi musibahnya. Kita sehat sekarang, sehat berapa puluh tahun, 50 tahun. Saat kita menjelang 60 tahun ternyata Allah kasih sebuah penyakit yang menghinggap di badan kita. Sadar, ya, sadar. Karena apa? Karena sesungguhnya kita itu sudah tidak muda lagi. Kemudian 10 tahun itu dikasih sama Allah sebuah penyakit, misalkan kan ada 50 tahun kemarin emang tidak ada penyakit. Tidak ada penyakit, berarti harusnya kita berpikir rasional. Masa iya, apakah dengan kehidupan kita yang 50 tahun tidak Allah kasih penyakit, kita bisa hidup dan harus kita syukuri kemana aja yang 50 tahun itu. Pas saat sakit baru sadar. Itu Allah itu Pak, hikmah dibalik itu semua kita disadarkan dengan sesuatu yang kita alami. Makanya saat kita ditimpakan sebuah musibah, ditimpakan sebuah cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwasanya itu hanya sebentar dan selalu ingat bahwa Allah kasih sesuatu pasti ada hikmahnya. Lamun cek darurat air ini. Sajaknya itu gini tuh. Kata hujan, jangan lihat apa yang turun, tapi lihat apa yang akan tumbuh. Itu cerita orang. Iya. Kata hujan, gitu kan. Kalau kata anak-anak senja gitu kan, kata hujan jangan lihat apa yang turun, tapi lihat yang akan tumbuh. Kalau meninggalin hujan wae mah urang geus moal kaluar. Gitu ya. Tapi kalau misalkan lihat apa yang akan tumbuh setelah itu, maka apa? Maka kita akan banyak bersyukur. Nah, dengan musibah jangan lihat musibahnya, tapi lihat hikmah apa yang Allah sudah siapkan di balik musibah dan baik. Bapak dan Ibu sekalian, itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Saya sehat, Bapak juga sehat, Ibu juga sehat.
dan semuanya diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di tempat ini, Allah kumpulkan juga kita di surga nikmat. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.